substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Perumusan dan pengesahan Pancasila dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang terjadi tepat 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama PPKI digelar di Gedung Pancasila atau yang sering disebut dengan nama Gedung Choesang-in pada masa pendudukan Jepang, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Momen sidang PPKI menghasilkan 3 hal yang penting. Yang pertama, Soekarno secara sah dipilih sebagai Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Selanjutnya, sidang PPKI juga mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan acuan bagi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, di mana sebelum disahkan oleh PPKI, rancangan Undang-Undang Dasar 1945 atau Piagam Jakarta telah dibuat oleh BPUPKI. Dan yang ketiga, hasil sidang juga memutuskan pembentukan KNIP yang tujuannya untuk membantu tugas Presiden dan Wakil Presiden selama DPR dan MPR belum terbentuk. Dari 3 hasil utama sidang PPKI mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila-sila kerakyatan dan juga persatuan. Dari 3 hasil utama sidang PPKI mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tercermin pada sila keempat. Pemilihan pemimpin negara dilakukan melalui musyawarah yang mufakat oleh para pendiri bangsa yang mewakili berbagai daerah dan golongan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk membentuk pemerintahan yang sah dan berdasarkan demokrasi perwakilan. Yang kedua adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin pada sila ketiga. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kelanjutan dari Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh BPUPKI, menunjukkan kemampuan pada tokoh untuk mencapai konsensus dan menyatakan berbagai pandangan demi hukum dasar negara, kesatuan yang menjamin kelangsungan hidup bangsa. Ini adalah wujud persatuan dalam keberagaman pandangan. Dan yang ketiga adalah pembentukan KNIP. Hal ini tercermin pada sila ketiga dan sila kelima. Pembentukan Badan Pembantu Presiden sebelum adanya DPR dan MPR terbentuk menunjukkan adanya semangat gotong royong dan kolektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan demi kesejahteraan dan tatanan bernegara yang adil. Ini merupakan langkah awal menuju sistem pemerintahan yang terorganisir. Kemudian, peristiwa sidang PPKI menyimpan pelajaran penting bagi generasi muda Indonesia. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dan konsensus. Dan yang kedua, memiliki komitmen terhadap dasar negara. Ketiga, semangat persatuan di atas kepentingan kelompok. Dan yang keempat, bertanggung jawab dalam bernegara. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.